Next, ya, next, ya. Remember, ya, perlu diingat bahwa tie-down material shall only be attached to device authorized as tie-down, ya, and must be perfect condition, ya. Artinya bahwa ya tie-down material itu harus ditempatkan pada fungsinya, Pak. Itu baru maksimal. Ya. Maksud saya, misalkan nih double stud ini ya digunakan untuk mengikat kayak mobil diikat-ikat gitu aja, kekuatannya tidak maksimal gitu maksudnya. Jadi kalau ada tempatnya ini yang merah ini, dia akan maksimal, ya begitu maksudnya. Oke. Ya, atau nanti teman-teman untuk menutup kontainer misalkan gitu ya, dipakailah studi ini, itu nggak boleh ya, tidak ada fungsinya nanti. Ya. Oke. Ngomong ada di depan, ada di sini. Tolong di mute dulu Bapak yang sedang. Tolong Ya, Pak Rinaldi itu Pak. Pak Rinaldi ya. Oke, dapat. Ya, sekarang pertanyaannya begini, ya. Pertanyaannya begini, apakah penggunaan double stud itu, ya, atau lebih jelas lagi saya sampaikan pertanyaannya, misalkan ini palet ya, apakah dalam satu palet itu bisa kita campur penggunaannya double stud dengan single stud, boleh nggak? Kipas matiin. Boleh nggak penggunaan double stud dan single stud itu di mix gitu dalam satu palet? Boleh nggak penggunaannya? Tergantung Pak. Tergantung apanya? Barangnya. Tergantung barangnya. Tergantung build up, Pak. Tergantung apa? Build up-nya. Tergantung build up-nya. Ya. Misalkan nih, wah ini kok hilang lagi satu yang double stud-nya gitu. Kemudian Bapak nemu yang single stud gitu, satu. Wah, pakai aja ini. Bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ya, di poin 4 itu Pak mengatakan bahwa any combination of single stud tie down ring and double stud tie down strap is prohibited, Pak. Ya, for safety reason. Ya, karena kekuatannya berbeda, Pak. Nanti tidak seimbang dia. Ya, tidak seimbang. Ya, jadi jangan menggunakan yang mix. Ini contohnya. Ya, ini yang single dipakai, ini yang double. Ini yang double, ini yang single gitu. Ya, always use the same type. Ya, jangan menggunakan yang mix. Tidak boleh, perlu diingat. Ya. Oke. Nah, jadi kalau ini contoh-contoh ya yang barang-barang yang susah di build up ya kayak gini. Pak Renaldi. Di break dulu tuh. Ya, oke. Terima kasih sudah kembali. Ya, barang-barang yang seperti ini Pak, ini memang agak sulit untuk di build up gitu ya. Kalau barang-barang biasa aja sih oke-oke aja ya. Ini Mbak Rani kemana ini? Ada yang terlihat coret-coret ini nih. Izin Ya, Pak, oke. Pak izin Ya. yang gambar sebelumnya mau saya screenshot Pak. Oke, yang mana ya? Sebelumnya Ini ya? Pak. Ya, iya Pak. Ini Pak. Yang Ya. satu lagi yang lewat Pak. Ya Pak. Ini. Ya, kelewat Oke. Pak. Yang satunya lagi tolong Pak.
Iya, Pak. Ini. Yang ada gambar mobil, Pak. Oh, gambar mobil. Truk, yang ada mobil truk kayaknya. Apa Ini. yang satunya lagi, Pak? Oh ya, ini, Pak. Ini ya. Siap sudah, Pak. Terima Ya, kasih, oke. Pak. Oke, terima kasih. Ya, kemudian restraint requirement ya itu tidak hanya most general cargo which is loaded in container or on pallet with restraint net required no additional restraint. Jadi kalau barang-barang yang biasa, Pak, yang ya biasa gitulah. Jadi sebenarnya net pallet itu sudah cukup gitu ya. Ataupun yang kontainer itu pintunya itu sudah ada locknya juga sudah cukup. Tetapi kalau dia seperti yang tadi disebutkan tadi, misalkan barangnya heavy cargo yang hanya satu, kemudian ada bentuknya yang tidak sesuai, barangnya berupa drum atau licin ya, ataupun yang tidak stable, Pak, itu perlu tambahan ya, perlu tambahan strap. Ya. Kemudian this also apply to container fill up to 40 cm below the roof. Ya, jadi artinya gini, kalau ada satu heavy cargo di bawah, ya, kemudian kontainer itu tidak terisi penuh, Pak, ya, dari atasnya atapnya itu 40 cm gitu, itu juga diperlukan, Pak, ya, perlu tambahan restraint. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Bapak dan Ibu semua, tolong diperhatikan. Siapa yang bisa menjawab ini? Ya. Ini ada kiriman ya, ada kiriman satu box ya, satu box besar. Nah, seperti contoh soal kemarin itu ya. Jadi sudah ada satu koli beratnya sekian, kemudian mau ditambah lagi, Ya. Secara logika ya, secara logika di pikiran Bapak-bapak, kira-kira ini apa yang perlu diperhitungkan lagi, Pak? Ya, apa yang perlu diperhitungkan lagi ya kalau barang ini mau ditambah, Pak? Selain available-nya, kecukupannya, kira-kira apa yang perlu diperhitungkan lagi? Berat, luas, Space-nya, Pak. Nah, berat maksimumnya dari seluruh palet, ya, gross weight-nya not exceeding. Terus apa lagi? space-nya, Pak. Apanya? Space. Space-nya itu dah berarti space-nya ya cukup enggak di dalam palet, ya. Terus apa lagi? Komoditinya, Beratnya, Pak. space-nya. Komoditi, Komoditinya, Pak. ya betul, komoditinya. Barangnya bisa ditindih enggak gitu, ya. Apalagi Pojoknya. rate-nya katanya ada yang fair-nya, ya. Ini hubungannya dengan safety aja, dengan safety. Kira-kira apa? Netnya, Pak, net. Netnya, oke. Pojoknya itu Pak keras apa enggak? Pojok-pojoknya juga. Oke. Nah, yang paling penting juga tetap harus dicek adalah apakah nanti setelah ditambah, betul tuh Pak siapa? Ilham Ramadhani. Ya, tekanannya Pak. Ya, floor load limitnya itu tetap harus dicek. Ya, jangan sampai misalkan barang yang satu koli ini sudah maksimal dia floor load limitnya, kemudian kita tambah lagi di atasnya, berarti kan akan bertambah itu Pak tekanan gitu. Ya, pastikan kalau mau nambah nanti, pastikan tekanannya itu masih masuk. Ngerti ya maksud saya? Siap mengerti, Pak. Ya, oke, terima kasih Pak. Ya. Ini dia, ya, betul, ya, yang ditambahkan harus diupdate katanya, ya. Woi Pak JM nih, Pak Kuswoyo,
Selamat datang Pak, ikut ya. Ya, oke. Ya, kemudian apalagi ya? Ini Pak yang saya maksud tadi, other cargo may be loaded on top of restraint cargo provided ini loading limitation are not exceeded. Itu yang saya maksud. Ya, jadi pastikan juga floor load limitation-nya itu tidak melebihi Pak, ya kapasitas. Oke, any question sampai di situ? Ya, mudah-mudahan ini jelas ya. Jadi yang penting prinsipnya dulu Pak, kenapa dia perlu di tie down? Ya karena ada gaya sideward, gaya forward, gaya backward, gaya upward. Gaya upward itu paling tinggi Pak. Nanti kebutuhan strapnya dia tentu paling banyak. Ya, kenapa? Karena 3 kali berat. Ya, ya silakan. Ada yang nanya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Nama. Ya, nama dari cabang mana? Nama saya Ahmad Asari Afandi, Pak, dari Cengkareng, Pak. Ya, silakan. Silakan Pak Ahmad. Untuk yang slide yang tadi, Pak. Untuk slide yang tadi, yang 1 koli yang ditambah tadi, Pak. Terus? Ini ya. Itu untuk kalau misal siapa? Untuk kalau misalnya penambahan 1 koli lagi untuk di atas itu tidak melebihi koli yang pertama. Gimana, Pak? Tidak melebihi berat koli yang di bawah, Pak. Ya, tentunya Pak. Apakah itu? Ini pertanyaannya gimana ya? Pertanyaannya gimana Pak? Yang ditanyakan apa nih? Untuk tadi kan pertanyaan Bapak Coba di untuk kolom chat Pak. Yang nambah itu untuk mau ditambah, Pak. Jadi kalau misalnya itu kan koli yang di bawah ini untuk penambahannya tidak melebihi koli yang di bawah ini gitu Pak, beratnya. Apakah itu berpengaruh Pak? Mungkin gini ya pertanyaannya ya. Bagaimana kalau barang yang di bawahnya itu beratnya itu lebih kecil dari atasnya gitu ya maksudnya ya? Beratnya apa kolinya? Pak Ahmad, suaranya? Coba di kolom chat Pak, diketik Pak, diketik. Ini koneksi Bapak ada ini? Ya, ada jaringannya, ada yang